Oke, cek. PPT-nya sudah terlihat kembali belum? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, kalau gitu kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjut lagi untuk membahas soal nomor 3, yang bagian A, itu kita mencari medan listriknya. Nah, di sini intensitas itu merupakan rata-rata dari sektor pointing. Jadi, intensitas itu sama dengan rata-rata vektor pointing ya. Ini vektor pointing disimbolkan dengan S. Jadi, di mana? Karena rata-rata itu sama dengan rata-rata intensitas itu sama dengan rata-rata vektor pointing, dan vektor pointing itu sama dengan rata-rata vektor pointing itu sama dengan medan listrik ya, dikuadratkan dibagi dengan 2 dikali epsilon 0 dikali C-nya, cepat rambat laju gelombang elektromagnetik tadi gitu, atau kecepatan cahaya lah supaya lebih mudahnya ya saya ngomong gitu. Nah, kemudian, di sini kan kita sudah punya nih persamaannya ini. Karena kita mau cari medan listriknya ini tadi, berarti di sini medan listrik ya, kuadrat, itu sama dengan 2 dikali epsilon 0, kemudian dikali dengan laju cepat rambat gelombang elektromagnetik, kemudian dikali dengan intensitasnya. Gitu. Karena intensitas itu kan sama dengan rata-rata dari vektor pointingnya gitu. Jadi bisa kita tulis, bahwa arus itu sama dengan medan listrik kuadrat dibagi 2 dikali epsilon 0 dikali laju cepat rambat gelombang elektromagnetik gitu. Nah, dari persamaan ini kita bisa mencari medan listriknya gitu ya. Jadi karena ini ada kuadrat gitu ya, seperti biasa gitu, kalau kita mencari medan listriknya aja gitu. Jadi untuk menghilangkan kuadratnya berarti diakarkan ya. Nah, kedua ruas harus sama-sama kita akarkan gitu. Nggak cuma hanya bagian ini aja. Di ruas yang sebelah sini juga harus kita akarkan juga. Nah, jadi nanti kita dapatkan akar dari medan listrik kuadrat, itu kan berarti medan listriknya ya, E-nya sama dengan akar dari 2, kemudian dikali epsilon 0 lagi, mu 0 ya ini. Nah, ini juga konstanta gitu. Nilainya 4pi kali 10 pangkat minus 7 Henry per meter. Nah, ini juga kan nggak diketahui itu di soal. Ini juga konstanta dalam fisika ya. Nah, ini juga kalian hafalkan ya. Berapa sih nilai konstanta tersebut tadi? Tadi sudah ada mu 0, sekarang ada tadi ada epsilon 0, sekarang ada mu 0 gitu. Jadi dihafalkan ya. Kalau misalnya nggak diketahui di soal, nggak ditulis di soal gitu. Berapa nilai konstantanya? Mu 0 ini nilainya 4pi kali 10 pangkat minus 7. Kemudian laju cepat rambat gelombang elektromagnetik 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kemudian intensitasnya 1120 Weber per meter kuadrat gitu. Nah, biasanya juga si laju cepat rambat gelombang elektromagnetik ini atau kecepatan cahaya itu juga nggak diketahui di soal. Ini juga udah ada nilainya ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per second gitu nilainya. Nah, kemudian ini berarti tinggal kita kalikan semua aja, ini tinggal matematisnya gitu. Nah, untuk pi-nya kita masukkan nilainya 3,14 di sini. Jadi ini kita kalikan semua, nanti kita dapatkan hasilnya yang ini ya. Akar dari 84.403,2 kali 10 pangkat 1. Atau berarti akar dari 844.032. Nah, ini hasil akarnya sebesar 918,712 Newton per coulomb gitu. Ini untuk bagian yang A. Kemudian kita lanjut ke bagian yang B. Next, bagian B itu mencari medan magnet gitu. Nah, faktor pointing bisa juga dinyatakan dengan ini ya, hubungan antara medan listrik dan medan magnet. Jadi faktor pointing itu sama dengan 1 per mu 0, 1 per mu 0 dikalikan dengan medan listrik cross medan magnetnya gitu. Nah, tadi kita sudah bahas ya, kalau di gelombang elektromagnetik di gambar 1 tadi di bagian review itu
oscilasinya itu tegak lurus antara medan listrik dan medan magnet gitu. Faktor medan listrik dan medan magnetnya itu saling tegak lurus. Nah, makanya sekarang persamaannya tinggal ini. Vektor pointing sama dengan 1/μ0 ya. μ0 dikali medan listrik, kemudian dikali juga dengan medan magnetnya gitu. Nah, ini kan vektor pointing. Tadi kita sudah lihat di bagian A bahwa vektor pointing itu sama dengan medan listriknya ya, kuadrat dibagi dengan 2 dikali μ0 dikali laju cepat rambat gelombang elektromagnetik gitu. CS dari sini ya, vektor pointingnya ini kita coba substitusi ke sini gitu. Ini ya vektor pointing. Nah, sekarang kita lihat di kedua ruas sama-sama ada μ0, jadi bisa kita coret ya, habis saling menyadakan. Kemudian ada juga medan listrik, berarti ini E pangkat 2, kemudian yang ini E pangkat 1, yang ruas ini habis medan listriknya, ini tinggal E pangkat 1 aja medan listriknya. Jadi sekarang kita punya medan listrik dibagi 2 dikali cepat rambat laju gelombang elektromagnetik sama dengan besar medan magnetnya. Nah, karena kita mau cari medan magnet, berarti di sini medan magnet sama dengan medan listrik dibagi 2 dikali laju cepat rambat gelombang elektromagnetik gitu. Nah, ini kita sudah punya nih persamaan untuk mencari medan magnetnya. Sekarang tinggal kita masukkan aja ke sini. Ya, medan listriknya tadi kita sudah cari di bagian yang A nilainya 918,712 Newton per Coulomb dibagi 2 dikali dengan laju cepat rambat gelombang elektromagnetik 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Sudah sampai di sini tinggal matematisnya aja gitu. Berarti 918,712 dibagi 6 kali 10 pangkat 8. Nanti kita dapatkan besar medan magnetnya itu 1,53 kali 10 pangkat minus 6 Tesla gitu. Jadi jangan lupa untuk menuliskan satuannya juga gitu ya. Nah, di sini berarti saling berkaitan ya antara A dan yang B gitu. Kita harus bisa dulu mencari yang A, nanti baru bisa mengerjakan ke bagian B gitu. Biasanya soal yang beranak gitu kayak gitu, yang ada AB beranak kemudian esai itu biasanya saling berkaitan gitu ya. Kita harus mengerjakan yang A dulu, nanti baru bisa mengerjakan yang B gitu. Biasanya yang bagian B itu ada komponen yang di A itu harus dicari dulu gitu biar nanti dipakai di bagian yang B. Nah, contohnya kayak gini. Ini kan ada medan listrik ya, yang kita harus cari di A dulu, baru kita bisa menghitung yang bagian B untuk mencari medan magnetnya. Gitu. Nah, ini untuk soal nomor 3. Sampai di sini ada yang ingin mau ditanyakan, baik yang A maupun yang B. Kira-kira apakah sudah cukup jelas belum untuk nomor 3? Bisa? Bisa, Kak. Oke, bisa ya. Yang lain bisa kan? Bisa ya, jadi nggak ada yang bingung ya. Ya, aman ya. Oke. Oke, nggak ada yang bingung, nanti dipelajari lagi, diulangi kembali. Nah, jangan lupa dihitung sendiri, gitu. Dicoba menghitungnya sendiri, ya. Latihan, praktis, gitu. Latihan menghitung, gitu. Jangan sampai kita tahu rumusnya, tahu persamaannya, kesalahannya cuma hanya di salah ngitung atau kurang teliti dalam menghitung. Itu sayang banget gitu ya. Itu bakal mengurangi poin tentunya, dan tentunya pasti jawaban kita kurang tepat gitu ya. Kurang tepat. Oke, apalagi kalau misalnya pilihan ganda gitu. Pilihan ganda udah itu nggak ada jawabannya gitu kan. Nah, itu masih misalnya mendekati aja kalau pilihan ganda. Kalau esai lagi, nah itu kan kalau esai lebih apa ya, lebih ada poinnya lah gitu loh kalau kita dalam mengerjakannya.
Oke, gitu ya. Jangan lupa untuk praktis menghitungnya sendiri, latihan menghitung supaya lebih teliti dalam menghitungnya. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan satuannya juga. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, berarti kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4, perhatikan di sini, ada sepasang polarisator yang disusun seperti pada gambar di samping. Nah, ini gambarnya. Ini ada polarisator yang pertama, ini sambil dilihat ya pointernya. Kemudian ada polarisator yang kedua. Gitu. Nah, besar sudut polarisator pertama, yang si θ1 ini, sama dengan 30 derajat. Sedangkan besar sudut polarisator yang kedua, si θ2-nya, ini 60 derajat. Nah, keduanya itu dihitung terhadap sumbu Y. Gitu. Nah, berapakah perbandingan intensitas sinar yang datang? Ya, diperhatikan nih yang ditanyakan. Berapakah perbandingan intensitas sinar yang datang terhadap sinar yang melewati polarisator kedua? Jika, kalau yang A itu sinar datangnya itu tidak terpolarisasi. Kalau yang B, sinar datangnya itu terpolarisasi. Gitu. Paham ya yang ditanya? Oke, kita lihat lagi nih. Berapakah perbandingan intensitas sinar? Berarti di sini kita mau cari intensitas sinarnya ya. Yang datang. Nah, berarti ada sinar datang tuh. Sinar datang. Kemudian terhadap sinar yang melewati polarisator kedua. Jadi sinar datang. Ada sinar datang nih, set melewati polarisator pertama, terus yang ini polarisator kedua. Gitu. Nah, kita harus cari perbandingan antara sinar yang datang terhadap sinar yang melewati polarisator yang kedua. Gitu. Nah, di sini ada dua kasus. Jika yang A, sinar datang itu tidak terpolarisasi, kalau yang B, sinar datangnya itu terpolarisasi. Kayak gitu. Nah, di sini diketahui θ1-nya kan 30 derajat dan θ2-nya 60 derajat. Oke, kita bahas dari yang A dulu ya. Perbandingan untuk sinar datang tidak terpolarisasi. Oke. Ini pembahasannya. Perbandingan intensitas sinar datang terhadap sinar yang melewati polarisator kedua jika sinar datang itu tidak terpolarisasi. Gitu. Jadi intensitas sinar ya di sini besarannya. Pada sinar datang, ada sinar nih datang nih yang tidak terpolarisasi. Nah, jadi ada kan tadi sinar datang, dia pasti melewati polarisator yang pertama dulu gitu ya. Jadi intensitas sinar setelah melewati polarisator pertama, jadi I1 gitu ya. Intensitas sinar yang datang itu kita tuliskan sebagai I0. Nah, setelah melewati polarisator yang pertama, berarti intensitasnya I1 gitu. Nah, setelah melewati polarisator pertama, berarti I1 ya. I1 sama dengan setengah dari I0. I0 ini intensitas sinar yang datang gitu. Kalau I1 berarti intensitas sinar setelah melewati polarisator 1. Nah, kemudian intensitas sinar setelah melewati polarisator kedua, oke, berarti ini yang mau kita tanya, yang mau kita cari. Berarti kalau intensitas sinar setelah melewati polarisator yang kedua ini, kita tulis dengan I2 ya. I2 itu sama dengan I1, intensitas sinar yang melewati polarisator 1, cos kuadrat dari θ2 minus θ1. Gitu. Nah, kemudian kita masukkan ya, θ2-nya kan 60 derajat, dikurang θ1-nya itu 30 derajat. Nah, untuk intensitas sinar polarisator pertama atau I1, tadi kita sudah definisikan, yaitu setengah dari intensitas sinar datang, atau setengah I0. Gitu. Di sini. Jadi kita terus lagi, I1-nya itu sama dengan setengah I0. 60 derajat dikurang 30, berarti 30 derajat ya. Cos 30 berapa? Cos 30 setengah 43. Baru dikuadratkan gitu. Setengah kuadrat berarti seperempat, akar 3 kuadrat berarti 3. Jadi seperempat kali 3 itu 3/4, dikali setengah, dikali I0. Ini.
setengah dikali 3/4, berarti 3/8 I0. Nah, karena kita mau cari perbandingan ya, perbandingannya berarti di sini ada I2, intensitas sinar setelah melewati polarisator kedua, banding dengan intensitas sinar datangnya, I0-nya, sama dengan 3/8. Nah, kita lihat di sini yang ditanyakan itu kan perbandingan intensitas sinar yang datang terhadap sinar yang melewati polarisator kedua. Berarti I0 banding I2. Nah, berarti di sini I0 banding I2 itu sama dengan 8/3 perbandingannya ya, antara sinar datang dan juga sinar yang melewati polarisator kedua gitu. Untuk kasus yang sinar datangnya itu tidak terpolarisasi. Nah, sekarang yang bagian B. Yang bagian B itu perbandingan intensitas sinar datang terhadap sinar yang melewati polarisator kedua. Jika sinar datang itu terpolarisasi. Nah, kalau pada sinar yang terpolarisasi, intensitas sinar setelah melewati polarisator pertama, ini ya, jadi ada nih sinar datang gitu, sinar datang I0 gitu ya, melewati polarisator pertama. Nah, untuk kasus yang B itu, ketika sinar datang itu melewati polarisator yang pertama, ini sinar datangnya terpolarisasi. Berarti I1-nya itu sama dengan I0 atau sinar datangnya cos kuadrat dari theta 1. Gitu. Karena ini baru melewati polarisator pertama. Nah, theta 1-nya berapa? 30 derajat. Cos dari 30 itu kan setengah akar 3, baru dikuadratkan ya, dikuadratkan. Setengah akar 3 kuadrat itu 1/4 kali 3. Berarti di sini I1-nya itu sama dengan 3/4 I0. Gitu. Kalau untuk kasus yang B ya, I1-nya itu sama dengan 3/4 I0. Nah, berarti intensitas sinar setelah melewati polarisator kedua itu sama dengan I2. I2 itu sama dengan I1 cos kuadrat dari theta 2. Gitu. Jadi tadi kan sinar datangnya sudah melewati polarisator pertama ya. Terus mau melewati polarisator kedua juga. Gitu. Nah, ini mau kita hitung I2-nya. Berarti I2 sama dengan I1 cos kuadrat theta 2. I1-nya berapa? I1-nya berapa? 3/4 I0 ya. 3/4 I0 cos kuadrat dari theta 2-nya berapa? Theta 2-nya 60 derajat. Nah, cos 60 berapa? Setengah. Baru dikuadratkan ya. Setengah kuadrat itu 1/4 dikali 3/4 dikali I0. 3/4 dikali 1/4 berarti 3/16 dikali I0. Nah, ingat, kita mau cari perbandingan. Berarti di sini kita tulis dulu perbandingan intensitas sinar yang melewati polarisator kedua atau I2 banding I0. Intensitas sinar yang datang sama dengan 3/16 gitu ya. Kita lihat lagi di soal nomor 4 tadi, kita mau cari perbandingan intensitas sinar yang datang terhadap sinar yang melewati polarisator kedua. Berarti I0 banding I2. Nah, I0-nya berapa? 16. I2-nya 3. Berarti perbandingannya I0 banding I2 itu sama dengan 16 banding 3. Gitu. Nah, ini untuk soal nomor 4. Kira-kira apakah sudah cukup jelas belum untuk soal nomor 4? Bagian yang A dan bagian yang B. Kak, boleh diulangi ya Kak yang bagian A, Kak? Apa? Untuk yang bagian A boleh diulangi sekali lagi nggak, Kak? Ya, ulangi ya. Oke. Untuk yang bagian A ya. Tapi paham kan apa sih yang ditanya dari soal nomor 4 ini? Semuanya? Paham, Kak. Paham ya. Jadi kita nyari perbandingan intensitas sinar yang datang terhadap sinar yang melewati polarisator kedua ini. Gitu. Jadi kita cari dulu nih, kan ada sinar datang nih, jadi dia harus melewati dulu kan di polarisator yang pertama. Nah, kita cari dulu sinar yang melewati polarisator pertama ini, terus dia juga lewat ke polarisator kedua gitu. Nah, itu kondisinya.
Terus kita mau cari perbandingan antara sinar yang datang, itu kan berarti I0 ya, intensitas sinar yang datang itu I0, kemudian terhadap dengan sinar yang melewati polarisator kedua, berarti I2 gitu. Kalau sinarnya melewati polarisator pertama itu I1. Nah, karena ini sinar datang itu melewati polarisator pertama dulu ya. Jadi kita lihat dulu nih sini. Pada sinar datang yang tidak terpolarisasi, intensitas sinar setelah melewati polarisator pertama adalah ini. Jadi kita cari dulu I1-nya ya. Intensitas sinar yang melewati polarisator pertama atau I1 itu sama dengan setengah dari intensitas sinar datangnya atau setengah I0 gitu. Nah, kemudian tuh sinarnya sudah melewati polarisator pertama nih. Kemudian lanjutkan dia akan melewati polarisator yang kedua atau I2-nya. Nah, ini yang mau kita cari gitu. Jadi I2 ya, karena setelah melewati polarisator kedua, berarti I2 sama dengan intensitas sinar I1 dikali cos kuadrat theta 2 minus theta 1 gitu. Nah, selanjutnya theta 2-nya berapa? 60 derajat, theta 1-nya 30 derajat. Nah, I1-nya tadi kan kita sudah definisikan bahwa I1 untuk kasus yang A ini setengah I0 gitu. Saya masukkan di sini I1-nya itu sama dengan setengah dari intensitas sinar datangnya. 60 dikurang 30 itu 30 ya. 30. Jadi cos 30 berapa? Setengah akar 3. Baru dikuadratkan. Setengah akar 3 kuadrat itu 1/4 kali 3 ya, atau 3/4 gitu. Dikali setengah dikali I0. Nah, setengah dikali 3/4 berarti 3/8 I0. Nah, ini kita tulis dulu perbandingan ya, perbandingan intensitas I2 banding I0, intensitas sinar datangnya. Sama dengan 3/8. Karena kita mau cari, lihat misalnya, perbandingan intensitas sinar yang datang, berarti I0 terhadap sinar yang melewati polarisator kedua. Berarti I0 banding I2. Gitu di sini. I0 banding I2 gitu. Sama dengan 8/3. Ini kan I2-nya sama dengan 3. Kemudian I0-nya sama dengan 8. Jadi perbandingan sinar datang banding sinar yang melewati polarisator kedua atau I2-nya itu sama dengan 8/3 gitu. Untuk bagian yang A. Yang bagian B juga sama. Gitu. Cuman kasusnya beda ya. Nah, gimana? Kira-kira sudah cukup jelas belum untuk yang A? Sudah, Kak. Yang lain? Apakah sudah cukup jelas? Untuk soal nomor 4? Kak, tapi yang B boleh diulangi sekali lagi nggak, Kak? Soalnya tadi agak ketinggalan gitu, Kak. Oke, boleh. Nah, itu tadi yang A ya. Sekarang kita ke yang B. Yang B itu sama, kita nyari perbandingan sinar datang, ya, sinar datang terhadap sinar yang melewati polarisator kedua. Tapi di sini sinar datangnya terpolarisasi. Sama ya di sini. Jadi kalian harus tahu nih, di sini ada 2 polarisator. Yang ini polarisator pertama, yang ini polarisator yang kedua. Ada nih sinar datang, datang kan. Dia lewat dulu di polarisator pertama gitu. Jadi kita harus analisa dulu nih sinar yang melewati polarisator yang pertama. Terus nanti setelah melewati polarisator pertama, sinar itu bakal melewati polarisator yang kedua kan, gitu. Nah, ini yang mau kita cari perbandingannya setelah melewati polarisator kedua dibandingkan nanti terhadap sinar yang datang gitu. Nah, lanjut ya ke yang bagian B. Jadi karena sinar datang itu lewat dulu nih, melewati polarisator pertama dulu kan. Jadi pada sinar yang terpolarisasi, intensitas sinar setelah melewati polarisator pertama, jadi kita cari dulu intensitas yang lewat di polarisator pertama itu. Karena kan dia lewat dulu tuh ke polarisator pertama. Jadi I1 ya, sama dengan I0 dikali cos kuadrat theta 1 gitu. Theta 1-nya berapa? Diketahui di soal 30 derajat. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Baru dikuadratkan ya.
gitu. Jadi bukan cos 30 dikali cos 30. Ya nggak sih? Ya pokoknya gitulah. Cos kuadrat 30 sama aja, ding. Cos 30 kan setengah akar 3, baru dikaliin setengah akar 3. Gitu kan. Setengah akar 3 kuadrat. Setengah akar 3 kuadrat itu berarti 1/4 dikali 3. Nah, itu kan berarti 3/4 dikaliin 0. Nah, berarti kita dapatkan intensitas sinar setelah melewati polarisator pertama itu 3/4 I0. 3/4 dari intensitas sinar datangnya. Gitu. Nah, selanjutnya, karena kita sudah punya nih intensitas sinar setelah melewati polarisator yang pertama, berarti kita mau cari di sini intensitas sinar setelah melewati polarisator yang kedua. Sinar datangnya udah lewat nih di polarisator pertama, kemudian dia akan lewat ke polarisator kedua ya. Nah, ini yang mau kita cari tentunya. Nah, berarti di sini I2-nya itu sama dengan I1 cos kuadrat theta 2 gitu. Nah, I1-nya berapa? Tadi yang di kasus yang B itu kan I1-nya yang setelah melewati polarisator pertama itu 3/4 I0. Kita substitusi di sini. 3/4 I0 cos kuadrat theta 2-nya berapa? 60. Cos 60 nilainya setengah dikuadratkan. Setengah kuadrat 1/4. Dikali 3/4 dikali I0. 3/4 dikali 1/4 berarti 3/16 dikali I0. Oke, berarti bisa kita tulis ya. Ini intensitas sinar yang melewati polarisator kedua, I2, banding dengan intensitas polarisator yang intensitas sinar datang maksudnya, atau I0 sama dengan 3/16. Karena yang ditanyakan adalah perbandingan antara sinar datang, ya si I0-nya, banding dengan sinar yang melewati polarisator kedua atau I2-nya, berarti I0 banding I2, itu sama dengan 16/3. Gitu. Gitu ya. Untuk soal nomor 4. Gimana, udah cukup jelas belum untuk pembahasannya? Jelas, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Udah ya. Nanti silakan dipelajari lagi kalau misalnya belum dapat nanti silakan ditonton lagi ya di rekaman tutorialnya. Gitu. Di rekaman tutorialnya biar lebih paham lagi apa sih yang saya sampaikan. Kuncinya tuh benang merahnya tuh di mana gitu. Silakan nanti ditonton lagi di rekaman tutorialnya, nanti saya segera upload untuk rekaman tutorialnya. Terus link rekaman tutorialnya nanti bisa kalian akses di deskripsi WhatsApp grup. Udah saya taruh link rekaman tutorialnya di situ. Gitu. Jadi dipelajari lagi, diulang lagi kembali, gitu ya, biar dapat aja, biar dapat apa yang kita bahas ini gitu. Nah, itu kalau belum ada yang ditanyakan lagi, berarti kita lanjut ya ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5, di sini kita lihat nih. Cahaya yang masuk ke material 2 pada titik A, kemudian mencapai titik B. Nih, ini ada gambarnya. Pada pertemuan antara material 2 dan material 3, yaitu udara, seperti ditunjukkan pada gambar ini ya, gambar A dan B ini maksudnya. Ini titik A-nya di sini. Nih, kelihatan ya, ini A, kemudian titik B-nya di sini. Gitu. Cahaya masuk ke material 2 pada titik A, kemudian mencapai titik B pada pertemuan antara material 2 dan material 3, yaitu udara. Antarmuka melalui B sejajar dengan antarmuka melalui A. Di B, sebagian cahaya memantulkan dan sisanya masuk ke udara. Di B, sebagian cahaya memantulkan dan sisanya masuk ke udara. Oke. Di mana diketahui di sini yang bagian gambar A ya, ada N1 dan N2 nih. Berarti indeks bias N1-nya 1,33 dan indeks bias N2-nya 1,77. Kemudian untuk bagian B juga di sini ada N3. Nah, ini nggak diketahui ini berapa nilai indeks bias N3. Nah, kita lihat dari gambar ini
Ini dia membentuk sudut 50 derajat ya, yang bagian sini. Kemudian, oke, ini cuma diketahui yang di sini juga 50 derajat. Sini ada theta 1 aksen, theta 2, di sini ada theta 2. Kemudian nanti ada theta 3 di sebelah sini. Oke, kita lihat. Yang ditanyakan apa? Kalau yang A, berapa sih sudut pantulnya? Berapakah sudut pantulnya? Kalau yang B, berapakah sudut bias ke udara? Yang A ditanya sudut pantul, yang B sudut bias ke udara. Dan sekarang kita coba bahas ya untuk soal nomor 5 dari yang A dulu. Yang A itu mencari berapakah sudut pantulnya. Nah, ini kita menggunakan hukum Snellius pembiasan. Nah, ini udah nggak asing lagi sih kalau menurut saya. Kalau kalian ya, ini di SMA udah pernah dapat. Tapi karena kita nggak semuanya dari SMA gitu ya, nggak semuanya dari jurusan IPA, mungkin ada yang dari SMK, mungkin ada yang dulunya dari jurusan IPS gitu, kemudian kita belajar lagi nih fisika dasar gitu. Jadi kita coba bahas ya pelan-pelan supaya makin paham semuanya. Jadi hukum Snellius ini seperti ini secara matematis ya. Indeks bias N1 dikali sin theta 1 sama dengan indeks bias N2 dikali sin theta 2 gitu. Jadi ini theta 1 ini sudut apa ya? Sudut sinar datangnya gitu. Sudut sinar datang, kalau theta 2 itu sudut sinar pantulnya. Gitu. Nah, kita lihat dulu yang bagian A. Ini berarti sudut sinar yang datang ada di mana? Si ini ya. Ini panahnya, ini sinar datang. Kemudian theta 2 ini adalah yang pantulnya gitu. Perhatikan ya ini gambarnya. Nah, berarti kita akan lihat dulu nih berapa sih nilai theta 1-nya gitu. Kan theta 1 tadi sinar datangnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari gambar, besar nilai theta 1-nya berapa? Lihat di sini. Theta 1 kan ada di sini. Nah, ini berapa nih besar sudutnya si theta 1 ini? Caranya kalian udah tahu ya pasti kalau tegak lurus yang garis putus-putus ini dengan garis lurus yang ke arah kiri ini itu kan 90 derajat. Nah, untuk mencari theta 1 berarti 90 derajat dikurang besar sudut yang diketahui di sini yaitu 50 derajat. Berarti ini theta 1-nya sama dengan 90 derajat dikurang 50 derajat sama dengan 40 derajat. Ya bingung ya? Theta 1-nya dari mana gitu. Nah, sehingga di sini kita bisa menghitung sudut pantulnya. Sudut pantulnya itu yang theta 2 ini, gitu. Theta 2 ini yang mau kita cari. Itu kan berapa sih nilainya? Nah, itu menggunakan hukum Snellius. Jadi indeks bias N1, ini kan, ini indeks bias N1 dikali sudut sinar datang ya, sin theta 1-nya. Theta 1-nya berapa? 40 derajat. Indeks bias N1-nya 1,33. Sama dengan indeks bias N2 itu 1,77 nilainya dikali sin theta 2. Ini sudut pantulnya. Nah, ini yang mau kita cari si theta 2 ini. Betul. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini. Sin 40 itu nilainya 0,643 dikaliin 1,33 berarti 0,855 ya, 0,855 sama dengan 1,77 dikali sin theta 2. Nah, sin theta 2 berarti sin theta 2 sama dengan 0,855 dibagi 1,77. Hasilnya 0,483. Ingat, kita mau cari sudut pantulnya, berarti theta 2-nya. Ya, si theta 2 yang ini nih. Theta 2 berarti arcsinus dari 0,483. Ini dicari aja di kalkulator gitu. Arcsinus dari 0,4833 itu sekitar 28,88. Atau ekivalen ya, theta 2-nya 29 derajat. Itu nilainya. Si theta 2-nya. Nah, ini untuk bagian yang A ya, mencari sudut pantulnya. Kalau yang B, berapakah sudut bias ke udara? Nah, ini. Berarti kita mau cari yang si theta 3 ini, sudut biasnya, yang ke udara. Itu berapa? Theta 3. Untuk yang B juga sama. Kita menggunakan hukum Snellius juga. Berapakah sudut bias ke udara? Nah, sudut pantul dari titik B adalah nih. Ini kan tadi ada di sini theta 2. Set. Ini theta 2, terus kemudian dia memantul nih. Memantul
karena kita lihat dari gambar theta 2 dan theta 2 aksen ini sama ya besar sudutnya, yaitu karena sama besar sudutnya berarti nilainya sama-sama 29 derajat. Ya, theta 2-nya, theta 2 aksen itu sama dengan theta 2 sama dengan 29 derajat. Nih dari gambar yang ini. Nah, berarti di sini menggunakan hukum Snellius, indeks bias N2 yang nilainya 1,77 dikali sin theta 2, theta 2-nya 29 derajat sama dengan indeks bias N3. Nah, ini kan udara ya, kan yang ditanya berapa sudut bias ke udara. Berarti di sini indeks bias dari udaranya gitu. Indeks bias udara itu 1 nilainya, 1. Kemudian dikali sin theta 3. Nah, theta 3 ini yang mau kita cari berapa nilainya gitu. Sudut bias ke udaranya ini berapa? Theta 3 ini. Oke, kemudian kita cari ya berarti sin 29 itu kan nilainya 0,485 dikali 1,77. Hasilnya 0,858. 0,858 sama dengan 1 dikali sin theta 3. Kita mau cari theta 3-nya. Berarti sin theta 3 sama dengan 0,858 dibagi 1. Itu 0,858. Karena kita mau cari besar sudut bias ke udaranya atau si theta 3-nya, berarti theta 3 sama dengan arcus sinus dari 0,858. Ini tinggal dihitung di kalkulator. Cari deh. Dapat nilai dari arcus sinus dari 0,858 itu sebesar 59 derajat. Gitu. Gitu. Gimana untuk soal nomor 5? Sudah cukup jelas belum? Jadi kita menyelesaikan kasus soal nomor 5 ini menggunakan hukum Snellius gitu ya. Jadi jangan bingung lagi nih bentuk dari hukum Snellius pembiasan seperti ini. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk soal nomor 5?